Wah, kasihan nanti Pak. Nanti Bu ulang lagi ya, yang Newton-Newton tadi ya. Nih, titik tangkap ya. Titik tangkap gaya adalah titik awal bermulanya gaya tersebut. Nah, pada saat mau mendorong tuh titik tangkapnya di situ. Posisinya seperti itu. Dorong pakai tangan kan, itu titik tangkap ya gaya. Nah, mobil mogok di atas jembatan, roda mobil serta tumpuan tangan orang yang mendorong adalah merupakan titik tangkap gaya tuh, titik tangkap gaya ya. Untuk nangkap gaya supaya terkeluarkan gaya sebesar melawan aksi dari yang didorong tadi mobil. Begitu. Nah, nanti gaya dan titik tangkap bisa dipindah-pindah asal masih dalam daerah garis kerja gaya, nanti akan melarinya ke vektor minggu ketiga berarti ya. Nah, Ibu ulang untuk yang Newton tadi ya. Ibu ulang yang Newton. Takutnya nanti kalau ada yang kita biar tambah itu. Di hukum Newton 1 tadi ya, biar nggak bosen. Ya memang kalian jadinya bosen. Tapi Ibu rasa apa ya, sebosen-bosennya Mas jadi apal tadi. Meskipun bosen tetap tetap akan apa apal ya. Ibu ulang lagi biar semakin hafal di sini ya. Karena ada yang keluar masuk juga nih. Ada yang baru masuk juga. Nih, di sini ya Ibu ulang lagi ya, biar nambah mantap. Jadi, sebelum masuk hukum Newton 1, 2, 3, secara umum hukum Newton itu adalah, ini diingat-ingat, hukum Newton begini, hukum Newton mempunyai hubungan. Jadi kalau sudah berbicara tentang hukum Newton itu ada menceritakan atau menerangkan gaya yang bekerja di suatu atau sebuah benda dan gerak dari benda tersebut sendiri. Ya, gerak pun juga merupakan gaya. Hukum ini dirumuskan atau dikemukakan pertama kali oleh seseorang tokoh ilmuwan dari Inggris ya, yang ahli fisika dan ahli matematika, yaitu Isaac Newton. Sir ada tulisannya Sir itu bacanya Sir, itu istilahnya Pak, Tuan, Pak, Mas. Sir Isaac Newton. Ya, dia seorang fisikawan serta matematikawan dari Inggris. Nah, hukum Newton ini secara umum menggambarkan mengenai hubungan dari gaya yang bekerja tadi di benda serta geraknya sendiri yang disebabkan oleh gerak yang disebabkan oleh benda tersebut atau oleh pendorong ya kalau di kita apa dorong mobil itu. Nah, hukum ini terdiri dari 3 macam ya, hukum 1, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 1 seperti itu bunyinya. Setiap benda akan untuk mempertahankan kondisi diam atau bergerak dengan lurus yang beraturan, kecuali terdapat gaya yang mana bekerja untuk mengubahnya. Mobil diam didorong, karena tadi merupakan ada perubahan gaya di situ. Nah, ini di hukum 1, di hukum Newton yang pertama. Nah, bila resultan gaya bekerja di suatu benda nilainya 0, maka benda yang pada awalnya dalam keadaan diam akan tetap untuk diam, meskipun didorong. Tidak melakukan, karena sudah dilakukan perlawanan yang sama dengan gaya dorongnya, maka nilainya diam. Nah, itunya apa? Apa sih? Ini persamaannya. Nih. Sigma F atau sigma gaya, di mana gaya itu ada aksi dan reaksi, itu sama dengan 0. Ya, di mana F adalah gaya atau N. Ya. Nah, hal ini atau peristiwa yang terjadi ini mempunyai hubungan dengan hukum Newton 1. Itu adalah ketika yang barusan Ibu bicarakan tadi atau ya, kalian mengendarai mobil kecepatan tinggi, tiba-tiba tidak terkendali di depan ada rumah, ditabraklah rumah, jeder. Pada saat kalian menabrak rumah, mobil dengan kecepatan tinggi tersebut akan berhenti dengan total, berhenti dengan sesaat ya, berhenti sep gitu. Namun di tubuh kalian, di tubuh orang tersebut akan melakukan kelajuan ke depan, sampai bisa lepas dari kaca. Itu hukum Newton yang
yang pertama ya. Nah, namun pengemudi akan terus bergerak maju, tubuh itulah cenderung ke menabrak kaca. Nah, disitulah proses hukum Newton pertama, maka di apa ya, di orang mesin ya, orang mesin melakukan apa ya, desain mobil itu ada airbag-nya ya, untuk menahan menahan lajunya dari pengemudi yang diakibatkan oleh gaya yang terjadi antara kecepatan laju mobil menabrak benda diam, gitu. Nah, hukum Newton kedua ya. Percepatan suatu benda nantinya akan sebanding dengan jumlah dari gaya atau resultan gaya R ya, yang bekerja di benda itu serta berbanding terbalik dengan masanya. Ini sudah mulai ke arah kita nih. Nah, di mana persamaannya adalah ini ya. Jadi berdasarkan dari hukum ini, hukum yang kedua ini, bisa dipahami bahwa benda nantinya akan menambah kelajuan apabila diberikan gaya total arah sama dengan arah dari gerak benda. Ya, misalnya saja Bu Vero mendorong lemari besar dan bedanya dengan meja kecil. Pada saat Bu Vero mendorong lemari besar, Bu Vero akan mengeluarkan reaksi yang sangat besar untuk melawan lemari tersebut supaya terdorong ya. Meja kecil ya Ibu cukup yang pasti sama dengan 0 tadi, sigma F jadi sama dengan 0. Nah, jadi pada saat gaya lebih besar, jadi pada saat gaya mendorong sesuatu yang besar, itu akan memerlukan gaya yang lebih besar. Mendorong yang kecil, maka gayanya bisa kecil saja. Atau hal itu karena massa dari lemari besar lebih besar, lemari besar, dibandingkan dengan massa yang meja kecil. Jadi memerlukan gaya lebih besar untuk mendorong lemari besar dibandingkan mendorong meja kecil. Itu lebih besar di saat mendorong lemari besar. Kemudian untuk Newton yang ketiga. Setiap aksi pasti selalu terdapat reaksi, itu tadi. Kumpulan dari definisi hukum Newton 1, hukum Newton 2, ini terkumpul di hukum Newton ketiga, terbuka di hukum Newton ketiga. Setiap aksi pasti selalu terdapat reaksi sama besar serta berlawanan arah. Atau gaya dua benda satu sama lain pasti selalu sama besar serta berlawanan arah. Ada aksi, Ibu kelihatan nggak tuh nih? Ada aksi, maka ada reaksi. Dorong nih. Aksinya dorong juga, gayanya juga dorong. Maka di sini tuh di titiknya ketemu Bu Vero ujung ini, ujung jari itu harus sama dengan 0. Ini rumusnya tadi. Nah, F aksi sama dengan min F reaksi. Atau F aksi plus F reaksi sama dengan 0. Ya. Jadi contohnya begini, melompat tadi. Siapa tadi? Sekarang tadi Marno yang melompat. Sekarang yang melompat Rizal. Rizal akan melompat. Kaki akan memberikan gaya pada tanah, serta tanah akan memberikan gaya yang berkebalikan atau berlawanan arah, sehingga Rizal bisa melambung ke udara, terdorong ke udara. Ini prinsipnya F aksi sama dengan min F reaksi, atau kalau dikumpulkan dari hukum Newton 1, 2 tadi, F aksi plus F reaksi sama dengan 0. Itu hukum Newton 1. Berarti kan sigma F sama dengan 0. Begitu kira-kira. Ada yang akan disampaikan ke Bu Vero? Atau apa? Pertanyaan atau apa? Ini karena hukum Newton sampai di sini. Ya, besok baru resultan vektor. Ini udah semua ya. Ya, jadi Ibu ulas lagi. Gaya adalah aksi suatu benda terhadap benda lain
suatu gaya cenderung menggerakkan sebuah benda menurut arah kerjanya. Aksi sebuah gaya dicirikan oleh besarannya, arah kerjanya, dan titik kerjanya. Aksi sebuah gaya pada suatu benda dapat digolongkan ke dalam dua pengaruh, yaitu luar eksternal dan dalam internal. Jadi gaya itu adalah bisa merupakan, istilahnya di McTech itu adalah beban atau berupa aksi, itu juga gaya, atau perlawanannya yaitu tumpuan, kalau di contoh di teknik sipil, tumpuan atau merupakan reaksi. Semua yang bekerja dalam suatu bidang, suatu benda, sesuatu yang sedang dipengaruhi oleh beban dan reaksi. Itu gaya ya di situ. Maka berlawanan, kalau beban ke bawah, beban arah ke bawah, maka reaksinya ke atas. Demikian juga dari kiri berarti dilawan dari kanan. Dari kanan dilawan dari kiri. Ini adalah gaya. Gaya pada ini sampai ini nanti dulu aja, sampai di sini dulu. Ini bentar dulu. Ya, ini dulu Ibu rasa. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu stop share screen dulu. Ibu minta kalian untuk on cam, Ibu mau print screen ya. Print screen sekalian untuk presensi. Ya. Ada 2 slide ya. Ada 2 slide ya. Jadi semua konsentrasi di slide pertama. Ibu nggak bisa ungkapkan satu-satu karena ada di contohnya Bu Vero dan Sarah ini di slide 1 aja muncul, di slide kedua nanti juga muncul. Jadi dugaan harus konsentrasi semua. Ya Ibu izin untuk print screen ya. 1, 2, 3. Sebentar, Ibu save dulu. Slide kedua belum Ibu ambil. Ini berarti pertemuan kedua, apa ini? Analisa struktur ya. Analisa struktur 1, pertemuan 2, kelas hari, Ibu nggak hafal hari, yang pasti hari Senin, kelas hari Senin pukul 11.00 04 Oktober. Nah, sekarang yang slide 1. Sekarang yang slide 2. Slide 2 siap-siap ya, slide 2 Ibu ambil on cam semua. Ya, 1, 2, 3. Ya, Ibu save lagi. Analisa slide 2. Nah, ada beberapa mahasiswa ditanyakan terus. Jadi yang bertanya satu kasus, tapi ini keluar dari materi. Satu kasus yang menanyakan lebih dari beberapa mahasiswa, lebih dari 5. Jawab pertanyaannya adalah ini kelas berapa ya. Nah, kalau ingin kalian tahu kelas berapa, itu mestinya melihat di KRS. Ya, di KRS itu misalnya Anissa, kalau di KRS-nya kelas berapa mendapat mata kuliah analisa struktur, hari apa. Nanti ada tulisannya juga di situ kelas berapa. Ibu tidak hafal satu persatu karena Ibu ada banyak mata kuliah ya, banyak kelas dengan kalian. Jadi Ibu suka menulisnya Ibu suka menulisnya selamat siang anak-anak kelas analisa struktur 1 yang hari Senin pukul 11.00 WIB. Biar kalian melihat di KRS. Oh, kelas saya 01. Gitu.
Ada tahu ada kelasnya 01, 02, 03. Begitu ya. Ada, Bu. Ya, begitu ya Tiara, begitu ya Anissa, coba di situ. Jadi mungkin teman-teman bisa, Ibu pertanyaan dari teman-teman kalian bisa dibantu oleh mahasiswa yang tahu tadi. Dari KRS kan, kelas 01 bro, gitu misalnya. Gitu ya, Gregorius, Benyamin, ya Ibu nggak bisa menyebut kalian satu persatu. Tapi kalau untuk perkenalan bolehlah Ibu memanggil, dan setelah Ibu panggil tolong dimunculkan wajahnya ya. Kecuali tadi yang alasan bisa Ibu terima. Jan Krisma ya Ibu manggilnya gimana Jan Krisma? Itu di mute, unmute. Ya, Bu. Panggilnya Richard atau Krisma? Jan itu. Jan aja ya. Ya. Panggil Jan. Yan. Ya. Terima kasih Yan, silakan mute. Ya. Kemudian Sarah, pasti panggilnya Sarah ya, Sarah Bu. ya. Ya, terima kasih Yan. Terima kasih ya. Iya, Bu. Ya, silakan mute. Terima kasih Sarah. Muhammad Luki, boleh Ibu panggilnya Luki? Ya, Bu. Ya, silakan mute. Terima kasih Luki. Rizal Ade, boleh Ibu panggil Ya, Bu. Rizal? Ya, Bu, boleh. Silakan. Bisa, Bu. Terima kasih. Ya, silakan mute. Terima kasih. Tiara, Ibu panggil Tiara ya, karena ditawarkan di situ hanya Tiara. Ya. Ya, terima kasih. Silakan mute. Sabrina Putri, Ibu panggilnya Sabrina atau Putri? Sabrina. Ya, silakan mute. Terima kasih. Kakak Kesi, terima kasih. Terus Vian ya panggilannya ya. Iya, Vian. Ya, terima kasih di mute. Silahkan Ya. Muhammad Ainul Husni, Ibu mau panggilnya bagaimana? Ainul, Bu. Ainul, selamat. Terima kasih. Ya. Silakan di mute. Terima kasih. Anggun, Ibu panggil pasti Anggun ya, Anggun ya. Ya, terima kasih. Anissa Nur Solehah, Ibu panggilnya karena ada 2 Anissa di sini. Anissa Nur aja, Bu. Anissa Nur ya, soalnya ada ya Anissa juga ya. Satunya Ya. Anissa, nanti Nisa atau Anissa atau Anis kayak Bu Vero nanti. Bu Vero juga ada namanya Anis. Berarti Anissa Nur ya. Baik, silahkan Ya. di mute. Terima kasih. Christian Yudi, Ibu panggil Chris atau Yudi? Totian. Yudi aja boleh, Bu. Yudi, terima kasih. Silahkan di mute. Ilyas Elang. Ya, terima kasih. Aldrian, Ibu panggilnya Noya. Eno aja, Bu. Oke, Eno, Andi Noya. Eno, Ya, Bu. ya. Terima kasih, silakan di mute. Rilan, Ibu panggil Rilan berkali-kali, seringnya manggil Rilan. Ya. Iya, Bu. Ya. Kakak Tin, Ibu panggilnya Kakak Filda. Terima kasih. Adam, Ibu panggil Adam ya. Iya, Bu. Ya. Terima kasih. Kakak Dikal, Dikaler, kalian bisa panggilnya Kakak Dikal. Kakak Rehan, Kakak Ben, Kakak Greg bisa. Saiful, Ibu panggil Saiful ya. Ya, nggak bisa on cam ya. Ya, Dion juga nggak bisa on cam. Ibu panggil Dion aja. Afif, Ibu panggil Afif. Dion Ibu panggil Dion. Denis, Bu, Denis. Denis, oh ya, Denis. Moga-moga Ibu dengan kalian nggak lupa ya. Terus Afif, Ibu panggil Afif. Frankie, Kakak Jessica. Terus yang kedua. Udah ya. Oh, ini yang kedua ya. Ya, terus ada Muhammad Rizky, Ibu panggil Rizky boleh? Boleh. Boleh, terima kasih. Reza Artemevia, Ibu panggil Ika atau Reza atau Suci bagus? Rere aja, Bu. Soalnya kalau Reza suka dikira cowok. Oh ya, Rere ya. Rere Suci juga bagus. Atau Ika juga bagus. Ya, Rere ya. Terima kasih. Valdi Daud, Ibu panggilnya Valdi. Iya, Bu. Ya, terima kasih.
Teddy, Ibu panggil Teddy ya. Terima kasih. Iya, Bu. Muhammad Syafiq, biasa ya yang kenalin Ibu Syafiq ini ya, kali nggak salah di WA ya. Atau Yazid, Syafiq ya. Ada yang iya. Yazid aja. Iya. Iya, Bu. Iya. Efrem, Ibu panggilnya Arthur atau Efrem ya? Arthur saja, Bu. Arthur. Iya. Iya, Bu. Terima Baik, Bu. kasih. Migrot Makasih, Ibu, Bu. terima kasih kembali. Migrot Ibu panggil Migrot ya. Iya, Bu. Iya, terima kasih. Marno tadi sempat ke kelas, kalau nggak ke ruangan ya, kalau nggak salah Marno ya. Iya, Bu. Iya, Marno, Kakak Marno. Terus Ian, Sarah, Lucky, Rizal, Tiara, udah semua ya? Sudah semua, ya. Nggak ada yang belum, ya begitu. Di sini anak-anak Ibu segala lintas angkatan. Ibu anggap semuanya sama. Kasih sayangnya besarnya sama, menghargainya sama. Selama Ibu kepengen sikap kalian terhadap yang lain di sini, terhadap kakak kelas terhadap adik kelas terhadap kakak kelas, seperti Ibu terhadap kalian. Tolong contoh itu. Ya, terima kasih. Begitu Ibu rasa kita ketemu minggu depan lagi, pertemuan dengan Bu Vero mengenai vektor. Ya, selamat siang anak-anak. Salam sehat semua. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Makasih, Bu. Ya, Sarahayo, kamsahayo. Makasih, Bu. Sekarang ya, Bu.